Inni ma'aka ya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa MTA yang tercinta dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan saya Rahmat Hidayat dalam program Seruan Khalifah. Dalam program ini insya Allah kita akan mengupas kembali isi dari pidato-pidato dan juga khutbah-khutbah yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyadahullah Al-Aziz, yang beliau sampaikan di dalam banyak kesempatan. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas poin-poin penting dari khutbah Jumat yang disampaikan oleh Sayyidina Amirul Mukminin Hadrat Mirza Masroor Ahmad, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasir Aziz, yang beliau sampaikan pada tanggal 22 April 2022 di Masjid Mubarak Islamabad Tilford UK. Saudara-saudara pemirsa MTA yang tercinta, khutbah ini disampaikan oleh beliau pada kesempatan bulan Ramadan, sehingga pada khutbah ini beliau mengambil tema yang sangat penting sekali untuk kita ketahui, untuk kita renungkan, dan untuk berulang kali kita baca kembali, kita fahami, yaitu berkenaan dengan tujuan dari adanya kewajiban puasa Ramadan ini. Huzur bersabda bahwa Allah Ta'ala telah menjelaskan tujuan puasa bahkan di awal perintah kewajiban puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Puasa diwajibkan atas kalian dengan tujuan supaya kalian bertakwa. Jadi Huzur di sini bersabda bahwa barulah kita akan bisa meraih bagian dari keberkatan puasa bulan Ramadan ini apabila bersamaan dengan berpuasa juga meningkatkan tolak ukur dari ketakwaan kita, dan juga berusaha untuk masuk ke dalam lindungan Allah Ta'ala demi terhindar dari segala macam keburukan. Nah, jadi di awal khutbah ini Huzur membuka dan memberitahukan kembali kepada kita sekalian bahwa kenapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan ini. Tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi sebagaimana yang kutipan ayat, sebagian ayat tadi, yaitu la'allakum tattaqun, adalah supaya kita meraih ketakwaan. Tetapi ketakwaan yang bagaimana? Nah, ini Huzur di sini menyitir satu hadis, yaitu asyamu junnatun, bahwa puasa itu merupakan benteng. Jadi ketakwaan ini digambarkan atau dijelaskan dengan hadis tadi, yaitu asyamu junnatun, bahwa dengan kita berpuasa itu kita akan masuk ke dalam perlindungan. Yang menjadi persoalan adalah di sini pun kita diajak oleh Huzur untuk bersama-sama berpikir dan juga melihat keadaan kondisi rohani kita. Huzur bersabda bahwa apakah puasa yang hanya sekedar nama saja cukup bagi kita? Artinya hanya sekedar formalitas saja. Kita bangun sahur, kemudian makan sahur, seharian penuh kita menahan lapar dan sebagainya, kemudian ketika datang waktu maghrib kita pun berbuka. Apakah hanya sebatas itu saja sudah cukup bagi kita? Dan dengan cara puasa seperti itu akan menyampaikan kita kepada tujuan puasa yang sebenarnya, yaitu meraih ketakwaan yang hakiki. Di sini Huzur bersabda bahwa bahkan kata Huzur, hendaknya perhatikanlah juga persyaratan-persyaratannya. Artinya kita melaksanakan puasa itu harus sesuai dengan instruksi dari Hadrat Rasulullah SAW. Setelah kita menerima perintah dari Allah Ta'ala, kutiba alaikumusiyam tadi, bahwa kepada kita diwajibkan di bulan Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah puasa, kemudian bagaimana cara melakukan puasa itu yang sesuai dengan sunnah dari Rasulullah SAW, maka kita gali bagaimana caranya. Nah, di sini Huzur sampaikan bahwa tidak cukup hanya dengan mengikuti menahan lapar saja, bangun sahur, dan kemudian berbuka puasa di waktu maghrib saja. Tetapi kata Huzur, mengingatkan kita sekalian bahwa hendaknya diperhatikan juga ketika kita melaksanakan puasa ini, apakah persyaratan-persyaratan puasa yang akan menyampaikan kita kepada derajat ketakwaan yang hakiki ini sudah terpenuhi atau belum. Bahkan hendaknya perhatikanlah juga persyaratan-persyaratannya. Dan sebagaimana telah saya katakan, bahwa tujuan mendasar yang Allah Ta'ala telah sampaikan adalah la'allakum tattaqun, yakni supaya kalian meraih ketakwaan. Jadi jika kita ingin menjadikan puasa dan Ramadan kita sebagai puasa dan Ramadan yang dilaksanakan demi Allah Ta'ala dan semata-mata untuk meraih ridha Allah Ta'ala,
serta yang ganjarannya adalah Allah Ta'ala sendiri, maka kita harus membawa puasa kita ini pada tolok ukur yang dikehendaki Allah Ta'ala dari kita. Dan yang untuknya puasa ini telah diwajibkan. Dan sebagaimana telah saya sampaikan, Allah Ta'ala telah menjelaskan tolok ukur itu adalah supaya kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas sekali bahwa dari penjelasan Huzur tadi, tidak setiap puasa yang dilakukan oleh kita itu akan dinilai puasa. Puasa-puasa yang akan dinilai puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan puasa-puasa itulah yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan yang hakiki. Nah, ini kita dari tadi telah beberapa kali menyebutkan kata takwa, ketakwaan dan sebagainya. Lalu apa sih ketakwaan itu? Apa sih yang dimaksud dengan ketakwaan yang hakiki ini? Ini kata-kata yang sangat mudah sekali kita ucapkan, tetapi sejauh mana pemahaman kita terhadap makna dari kata ketakwaan ini? Huzur dalam khutbah ini menyampaikan bahwa kita para Muslim Ahmadi ini mengakui bahwa kita telah menyempurnakan keimanan kita dengan mengikuti perintah Rasulullah SAW untuk baiat kepada Hadrat Imam Mahdi alaihissalam, itu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Maka Huzur sampaikan dengan melihat dan mempelajari sabda-sabda beliau berkenaan dengan apa itu ketakwaan, akan menjadi jelas kepada kita sekalian sejauh mana batasan-batasan ketakwaan yang dikehendaki dari kita. Sehingga puasa Ramadan kita ini akan sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa MTA yang saya cintai, lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan ketakwaan ini? Huzur menyitir sabda Hadrat Masih Maud SAW, di mana beliau alaihissalam bersabda bahwa dengarlah, tingkatan pertama keimanan itu adalah hendaknya manusia bertakwa. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, lalu apa takwa itu? Dari tadi kita berbicara takwa, lalu takwa itu apa? Nah, di sini beliau bersabda bahwa jawabannya adalah menghindarkan diri kita dari segala jenis keburukan. Sangat umum sekali ini. Menghindarkan diri kita dari segala jenis keburukan. Baik itu keburukan lahiriah maupun keburukan batiniah. Ada keburukan-keburukan yang nampak secara lahir, ada keburukan-keburukan yang tidak nampak, yaitu keburukan-keburukan batiniah. Dan dalam puasa kita lihat dari sabda-sabda Rasulullah SAW, banyak sekali larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Kalau kita makan minum ketika kita sedang berpuasa, jelas puasa kita akan batal. Dengan sengaja tentunya. Kita makan minum dengan sengaja pada saat kita sedang berpuasa, itu akan membatalkan puasa kita. Puasanya batal, ganjaran puasanya pun batal. Tetapi ada juga yang kadang-kadang tidak kita sadari. Ketika kita sedang berpuasa, mulut kita tidak pernah berhenti dari membicarakan keburukan orang lain, keburukan tetangga kita, keburukan saudara-saudara kita. Atau ketika sedang berpuasa tapi kita tidak menahan amarah kita, selalu mengikuti hawa nafsu kita dan sebagainya. Tidak menjaga kedua mata kita dari pandangan-pandangan yang buruk dan sebagainya. Maka tentu saja Huzur sampaikan bahwa betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya itu selain daripada haus dan lapar saja. Nah inilah, sehingga jelas sekali bahwa dari Hadrat Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita sekalian bahwa yang namanya takwa itu adalah menjaga diri dari segala macam jenis keburukan. Dan tadi di awal Huzur sudah sampaikan bahwa untuk sampai kepada tujuan puasa, maka melaksanakan puasa itu harus disertai dengan ketakwaan. Dasar dari melaksanakan puasa itu adalah harus ketakwaan. Jadi melaksanakan puasa pun tujuannya adalah untuk meraih ketakwaan, dan dasar melaksanakannya pun juga harus dilandasi oleh ketakwaan. Kemudian selanjutnya beliau bersabda bahwa apakah takwa itu? Beliau bersabda bahwa hal ini tidak dapat diketahui selama manusia belum mendapatkan ilmu yang sempurna mengenai perkara-perkara tersebut. Nah ini jadi nyambung dengan penjelasan Huzur tadi bahwa takwa itu adalah menjauhkan diri, menjaga diri kita dari segala macam jenis keburukan, sekecil apapun keburukan itu. Nah ini lalu bagaimana kita akan mengetahui hal itu? Kalau kita tidak memiliki ilmu pengetahuan atau kita tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang buruk itu apa saja yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah di sini Huzur bersabda bahwa
Meraih ilmu itu adalah penting karena tanpa ilmu tidak ada sesuatu yang dapat diperoleh dan manusia tidak akan mampu meraihnya. Artinya ketika kita menginginkan sesuatu tentu ada syarat mutlak yang harus ada pada diri kita, yaitu apa? Bagaimana apa sesuatu itu dan bagaimana cara meraihnya. Itu yang disebut dengan ilmu. Nah, tadi kita sudah tahu untuk meraih ketakwaan, Huzur sudah sampaikan apa itu takwa. Nah, sekarang masuk ke dalam topik yang selanjutnya adalah apa? Bagaimana cara meraih ketakwaan itu? Di sini Huzur bersabda bahwa untuk meraih ketakwaan itu salah satunya adalah dengan apa? Ya kita harus memiliki ilmu, mengetahui. Mengetahui apa itu takwa itu. Keburukan-keburukan apa saja yang harus kita hindari sehingga kita akan masuk ke dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya beliau alaihissalam bersabda bahwa untuk meraih ilmu mengenai apa hak Allah Ta'ala, apa hak para hamba, hal apa saja yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal apa saja yang telah diperintahkan Allah Ta'ala, maka seseorang dapat meraihnya dengan membaca Al-Quran secara berulang-ulang. Dan beliau alaihissalam bersabda, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran saja. Gitu. Karena betapa banyak juga orang yang membaca Al-Quran itu, tetapi tidak ada yang dia peroleh dari bacaan Qurannya itu selain daripada apa? Hitungan bahwa dia sudah khatam Al-Quran. Atau sekedar pujian, catatan saja bahwa saya telah khatam sekian kali. Atau orang-orang, Masya Allah, si fulan ini sudah menamatkan Al-Quran dan sebagainya. Tetapi kandungan daripada Al-Quran tidak ada yang berbekas dalam dirinya. Nah ini, tidak seperti itu. Beliau alaihissalam bersabda bahwa, dan hendaknya kalian catatlah rincian amalan-amalan keburukan ketika sedang membaca Al-Quran. Nah di sini kita bisa melihat bahwa yang diharapkan dari seorang mukmin tentunya, ketika dia sedang membaca Al-Quran itu bukan hanya membaca nasnya saja, tetapi terjemahannya dan juga kandungan ayatnya. Wabil khusus kaitannya dengan ketakwaan tadi, supaya kita bisa terhindar dari keburukan-keburukan, sehingga kita bisa dikategorikan dalam golongan orang-orang muttaqi tadi. Nah, sambil membaca Al-Quran ini, terutama di bulan Ramadan ini, kan kita luar biasa sekali. Semangat untuk membaca Al-Quran ini luar biasa sekali. Untuk mengkaji Al-Quran ini luar biasa sekali. Huzur di sini bersabda bahwa, Hadrat Masih Maud SAW bersabda, sambil kita membaca Al-Quran itu, kemudian baca terjemahnya juga oleh kita. Kandungannya juga kita pelajari juga. Kemudian kalau ada larangan-larangan di sana, ada keburukan-keburukan yang disebutkan di dalam ayat itu, kita tuliskan. Kita catat. Sehingga kita apa? Kita bisa mengetahui, oh ini Allah Ta'ala sudah berfirman bahwa ini tidak boleh dilakukan, bahwa ini boleh dilakukan, ini perintah Allah Ta'ala, ini larangannya. Hal ini adalah buruk, hal ini adalah baik. Kemudian, Huzur bersabda, kemudian dengan karunia dan dukungan Allah Ta'ala, berusahalah untuk terhindar dari keburukan-keburukan tersebut. Nah ini, jadi ketika kita akan berjalan di suatu jalan, dalam satu perjalanan, tentunya hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Mengetahui dan mengenali jalan yang akan kita tempuh. Dalam kasus kekinian misalkan, ketika kita menyetir mobil ke tempat yang baru, minimal kita harus mengetahui di mana ada tanjakan, di mana ada turunan, di mana ada jalan yang berbahaya, di mana biasa sering terjadi kemacetan. Biasa kita buka Google Map itu ya, kita buka, kemudian kita pantau melalui itu, oh, di arah sini nih jangan dilewati, di arah sini biasa terjadi kemacetan, kita bisa terlambat datang ke tempat tujuan. Jadi kurang lebih seperti itulah. Dalam hal ketakwaan tadi, Hadrat Masih Maud SAW menyampaikan tidak mungkin seseorang itu akan sampai kepada ketakwaan tadi kalau dia tidak memiliki pengetahuan tentang ketakwaan itu secara komprehensif. Caranya bagaimana supaya kita mengetahui itu? Ya caranya buka Al-Quran, baca Al-Quran, baca terjemahannya, kemudian pelajari kandungannya. Bersamaan dengan itu kita catat apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, apa yang dilarang Allah Ta'ala, keburukan apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala yang tidak boleh kita lakukan, kebaikan apa yang Allah Ta'ala jelaskan dan harus kita lakukan. Sehingga apa? Ketika kita berjalan di atas jalan-jalan ketakwaan, kita sudah tahu, oh saya tidak boleh melangkah ke sebelah sini, saya tidak boleh belok ke kanan, karena di sana ada keburukan yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Nah, pemirsa MTA yang saya muliakan, jadi sangat jelas sekali daripada penjelasan Hadrat Masih Maud SAW ini. Untuk meraih
tujuan dari puasa Ramadan ini yaitu ketakwaan yang hakiki tentunya. Ketika kita menjalani puasa Ramadan ini pun harus dilandasi dengan ketakwaan dan harus dilakukan puasa ini melalui cara-cara ketakwaan tadi juga. Dan bagaimana kita bisa mengetahui jalan mana yang merupakan jalan ketakwaan? Kita harus membaca Al-Quran, membaca terjemahannya dan juga mengkaji isinya. Dan Rasul sampaikan juga bahwa merupakan satu kabar gembira tentunya bagi orang-orang yang bertakwa, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Artinya itu tadi, orang berpuasa tapi bukan dilandasi karena ketakwaan. Niatnya bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena apa? Karena mungkin paksaan, tuntutan. Biasanya anak-anak sekolah biasanya harus ada laporan dan sebagainya, buku catatan bulan Ramadan. Dia berpuasa karena harus mengisi itu misalkan sebagainya. Ya jelas itu niatnya tidak baik. Atau ikutan puasa karena tidak enak dengan keluarga semuanya berpuasa, kita doang tidak berpuasa dan sebagainya. Atau kita melaksanakan ibadah puasa tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, tidak sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan rambu-rambu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW kita langgar dan sebagainya. Nah, jadi Allah SWT telah menjelaskan bahwa bukan hanya puasa, semua amal-amal ibadah kita yang akan diterima oleh Allah SWT itu adalah yang dilandasi oleh ketakwaan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian beliau alaihissalam bersabda bahwa memang benar bahwa hanya sholat dan puasa orang-orang muttaqilah yang akan diterima. Karena apa? Sholat dan puasa orang-orang muttaqi tentu saja pertama-tama akan niatnya itu adalah demi meraih keridhaan Allah Ta'ala. Motivasinya itu ada semata-mata meraih keridhaan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah apa? Mereka melaksanakannya pun, menegakkan sholat itu dan melaksanakan puasa itu juga dilandasi oleh ketakwaan dan memperhatikan rambu-rambu ketakwaan sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud SAW. Kemudian lalu mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita ketika ada kalimat innama yataqabbalullahu minal muttaqin, lalu kapan ibadah kita itu akan diterima? Kapan ibadah kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, pemirsa MTA yang saya muliakan, selanjutnya Huzur di sini bersabda bahwa kemudian beliau alaihissalam yaitu Hadrat Masih Maud SAW menjawab pertanyaan apakah pengabulan ibadah itu dan apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan pengabulan ibadah itu? Ibadah kita dikabul, diterima oleh Allah Ta'ala itu maksudnya apa? Bagaimana? Beliau menjawab bahwa apakah pengabulan itu? Jawabannya adalah ketika kita mengatakan sholat telah dikabulkan, maka maksudnya itu adalah bahwa di dalam diri orang yang sholat itu tercipta suatu pengaruh dan juga keberkatan dari sholat itu sendiri. Nah, ini mungkin kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang lain kita sering mendengarnya. Bahwa sholat itu menjauhkan kita dari perbuatan yang keji dan munkar diantaranya. Kalau orang yang sholat itu kehidupannya itu tertata dengan rapi, kemudian dia akan jauh dari berbagai macam keburukan. Itu tanda-tanda orang-orang yang sholatnya diterima. Karena dalam hadis juga ada dikatakan bahwa di akhirat nanti ada segolongan manusia yang dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, kemudian diketengahkan amal-amal mereka itu. Ada segolongan orang ahli sholat yang sholatnya itu dipukulkan ke muka mereka. Ke wajah mereka dipukulkan kembali, inilah sholat kalian. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi sholat-sholat yang tidak memberikan dampak yang positif ke dalam diri kita, ke dalam kerohanian kita, ke dalam amal kita, ke dalam akhlak kita, kita perlu gelisah, jangan-jangan sholat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau alaihissalam kemudian bersabda menjelaskan tentang pengabulan ibadah-ibadah kita ini. Beliau bersabda bahwa selama keberkatan-keberkatan dan pengaruh-pengaruh itu belum tercipta, maka itu hanyalah gerakan-gerakan semata. Artinya apa? Ibadah kita itu hanya sekedar formalitas. Kita sholat, ya karena memang sudah datang waktunya sholat. Orang-orang pada pergi ke masjid, kita ikutan pergi ke masjid.
Kita orang takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Orang ruku, sujud dan sebagainya kita ikutin. Tapi kosong daripada hakikat sholat dalam diri kita. Yang dibuktikan dengan apa? Dengan keberkatan-keberkatan dan pengaruh-pengaruh yang akan timbul di dalam orang yang sholat tadi. Kita lihat ajaran di dalam sholat itu. Makanya perintah sholat itu apa? Aqimis sholat. Bukan i'mal as-sholat. Tapi aqimis sholat. Apa aqimis sholat? Tegakkan sholat. Artinya bahwa ajaran sholat itu bukan hanya berakhir ketika kita salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Tidak. Tetapi hikmah-hikmah sholat, ajaran-ajaran sholat itu kita tegakkan dalam setiap pri kehidupan kita. Salah satunya adalah apa? Ketika kita sedang sholat misalkan. Ketika kita sedang sujud, kepala kita yang sangat kita agung-agungkan, bahkan kalau ada orang yang berani-beraninya memukul kepala kita, kita biasanya marah. Karena kepala itu adalah apa? Lambang kehormatan. Tetapi ketika kita sedang sholat, apa yang kita agung-agungkan ini, itu disimpan sejajar dengan kaki kita. Gitu. Dan tidak memandang status. Siapapun dia. Baik itu seorang alim, seorang kiai, atau orang biasa. Itu tidak memandang status, semuanya itu disejajarkan, bahkan dengan kaki disejajarkan. Itu mengajarkan kepada kita sekalian bahwa apa? Bahwa derajat manusia di hadapan Allah Ta'ala itu adalah sama. Yang membedakan itu adalah apa? Ketakwaannya tadi. Nah, hadirin yang saya muliakan, pemirsa MTA yang tercinta, dimanapun Anda berada, nah, dari sini jelaslah pada kita sekalian bahwa ibadah-ibadah amal-amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang memberikan dampak yang positif kepada diri kita sekalian. Dengan melaksanakan sholat, kita tidak membeda-bedakan kasta manusia berdasarkan status sosialnya. Kita menjadi rendah hati, bukan rendah diri tentunya, rendah hati. Karena apa? Sholat tidak mengajarkan kesombongan. Sholat mengajarkan kesetaraan dan sebagainya. Kemudian beliau alaihissalam bersabda, jika masih tetap terjebak dalam aib-aib dan keburukan, artinya sholat terus, maksiat terus. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Nah, kalau masih seperti itu, maka katakanlah, manfaat apa yang telah diberikan oleh sholat itu kepada dirinya. Seharusnya, kata Huzur, seiring dengan melaksanakan sholat, keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan yang sebelumnya ia terjerumus di dalamnya menjadi berkurang. Dan sholat adalah merupakan suatu sarana yang sangat baik untuk hal ini, artinya untuk menghilangkan keburukan-keburukan itu. Kemudian beliau alaihissalam bersabda bahwa jadi tahapan dan kesulitan pertama bagi seseorang yang ingin menjadi mukmin adalah hendaknya ia menghindari keburukan-keburukan, dan menghindari keburukan-keburukan itulah yang dinamakan dengan takwa. Huzur bersabda, jika ibadah-ibadah kita, puasa-puasa kita, dan pembacaan Al-Quran yang kita lakukan tidak menciptakan perubahan-perubahan amalan dalam diri kita, dan ketakwaan yang untuk meraihnya menjadi tujuan puasa tidak berusaha untuk diraih, maka kita belum memenuhi tujuan puasa-puasa kita. Kita memang membicarakan mengenai tameng atau tadi asyamu junnatun tadi. Yang mengenainya Hadratus Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa adalah tameng. Ya, puasa dijadikan oleh Allah itu sebagai tameng, sebagai benteng, sebagai tameng. Namun kita tidak berusaha untuk mempelajari cara menggunakan tameng tersebut. Kita memang melakukan sahur dan berbuka puasa, namun kita tidak memenuhi tujuan dari sahur dan berbuka. Kita melewati sepanjang hari tanpa makan dan minum, namun kita tidak memenuhi tujuan dari peristiwa tersebut. Dan tujuannya akan terpenuhi dengan ketakwaan, dan ketakwaan yang seharusnya tercipta dalam diri kita. Alhasil hendaknya kita meninjau kembali, melihat kembali ya, apakah hal ini telah tercapai ataukah tidak. Jadi pemirsa MTA yang saya cintai, sangat jelas sekali kepada kita sekalian. Tujuan dari diwajibkannya puasa bagi kita, bahkan kaum-kaum sebelum kita pun adalah agar meraih ketakwaan. Artinya agar meningkat dalam hal ketakwaan. Dan tadi kita pun sudah sama-sama mendengar ya bahwa apa itu yang namanya takwa, dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud SAW kepada kita sekalian. Yaitu menjaga dan menjauhkan diri kita dari segala macam keburukan. Dan untuk mengetahui hal itu tentunya kita memerlukan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan yang hakiki,
yang untuknya ketakwaan tadi bisa kita raih itu adalah sumbernya ada di dalam Al-Quran. Kita diharuskan membaca Al-Quran, membaca terjemahnya dan mengkaji isinya, dan mencatat segala macam keburukan, kebaikan, larangan, dan juga perintah-perintah yang Allah Ta'ala berikan dalam Al-Quran. Kemudian kita amalkan. Yang dilarang kita tinggalkan, yang diperintahkan Allah Ta'ala kita laksanakan. Dan insya Allah, apabila kita mengikuti bimbingan dari Hadrat Masih Maud SAW ini, kita akan sampai kepada tujuan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu, yaitu untuk memperoleh ketakwaan. Dan ketakwaan pun adalah ketakwaan yang hakiki. Pemirsa MTA di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung acara. Ini masih banyak sekali poin-poin yang penting sebetulnya yang bisa kita bedah, akan tetapi keterbatasan waktu. Insya Allah mungkin di lain kesempatan kita akan bersama-sama kembali membedah khutbah huzur yang disampaikan oleh beliau pada tanggal 22 April tahun 2022. Saya Rahmat Hidayat dan juga segenap kru MTA yang bertugas mengucapkan akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.